Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para masyayikh, para kiai, para hujaj, para asatiz dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita pada subuh hari Sabtu ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan para alim ulama, para pejuang yang telah berjuang demi sampainya agama ini kepada kita, wabil khusus pengarang kitab ini, yaitu Syekh yang kita kaji adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Adawi, yang terkenal dengan Syekh Ad-Dardir, meninggal tahun 1201 Hijriah atau 200 tahun yang lalu, yang bernama Al-Kharidah Al-Bahiyah. Semoga mereka semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang berlipat ganda dan dikumpulkan bersama para anbiya wa syuhada wa sholihin. Demikian juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, anak kita, istri kita, dan diri kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan kesuksesan serta kelancaran dalam rezeki, dalam usaha dan seluruh kehidupan kita. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita kaji pada pagi hari ini adalah Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah fi Ilmi Tauhid, dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Adawi yang terkenal dengan Syekh Ad-Dardir. Ini adalah orang ulama Al-Azhar, lulusan Al-Azhar. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, yaitu Jauharatut Tauhid. Itu juga dikarang oleh Ibrahim Al-Laqani yang merupakan seorang ulama Al-Azhar. Nah, kalau Jauharatut Tauhid artinya berliannya, ya, berliannya tauhid. Maka Al-Kharidah Al-Bahiyah ini maknanya adalah mutiara, ya. Al-Kharidah, jadi mutiara yang masih asli, yang belum dibolongin, ya, yang belum dibolongin itu namanya Al-Kharidah. Al-Bahiyah artinya yang mengkilap, yang bercahaya gitu, ya, memantulkan cahaya. Kalau bercahaya itu seperti lampu, ya, ini memantulkan cahaya. Jadi ketika kena cahaya dia mengkilap gitu, ya. Nah, jadi ini, ya, adalah berlian, mutiara, ya, mutiara yang gemerlap gitu, ya. Ini para ulama sering menggunakan judul-judul seperti itu, ya, yaitu untuk memperdengarkan keindahan bagi ilmu yang sedang dikaji, ya. Jadi ada al-ali al-masnu'ah. Ada juga mutiara-mutiara yang dirangkai, ada juga yang seperti itu, ya. Ada juga tijan ad-durari, artinya apa tuh? Mahkota, ya, mahkota dari
Mutu Manikam, ada juga ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, gitu. Disamain juga sama namanya nanti ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga Lu'lu' wal Marjan, ada juga ya. Jadi namanya sering seperti itu. Nah sekarang udah jarang yang menggunakan judul-judul seperti itu. Jadi langsung aja kalau sekarang ya. Jadi nama beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid Al-Adawi Al-Maliki Al-Azhari Al-Khalwati, yang dikenal dengan Syekh Dardir. Dinamakan Dardir karena waktu itu ada kabilah Arab datang ke kampungnya, dan tokohnya itu diberikan gelar Dardir. Nah, maka akhirnya kakeknya itu lahir pada saat itu, ya, sehingga akhirnya kakeknya dinamakan Dardir. Tafa'ulan li syuhratihi, karena apa itu? Mengharapkan juga kalau yang tokoh itu juga terkenal dengan nama Dardir, saya pengen kayak dia. Nah, ya, pengen kayak dia. Jadi dinamain anaknya namanya seperti itu, kakeknya, dan kemudian nanti bapaknya dan cucunya itu akhirnya menggunakan nama Ad-Dardir, Ad-Dardir, Ad-Dardir ya. Nah, ini juga kita zaman dahulu nama-nama kita juga menggunakan nama seperti itu. Dan karena kita ini belajarnya di kitab ya, dari kitab, maka kemudian kita temukan nama-nama seperti Ad-Damanhuri. Damanhuri artinya apa tuh? Orang dari provinsi Damanhur. Orang Damanhur, ini orang provinsi Damanhur gitu ya. Kayak kita orang Bekasi mana, nah, atau orang Jakarta Al-Batawi. Tapi karena dia terkenal di buku, maka kayaknya enak namanya nih, kayaknya Al-Batawi. Kalau dia ada Manhuri, wah, ini orang nama enak nih, maka lahirlah orang yang belajar kitab itu, lahirlah anaknya, dinamakanlah namanya Ahmad Damanhuri atau Muhammad Damanhuri ya. Atau juga namanya banyak sekali As-Suyuti ya. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti itu terkenal di sini, maka banyak sekali namanya, oh enak nih kayak Suyuti nih, Suyuti, Bang Sayuti, ada Bang apa itu ya, rata-rata ada Sayuti ya. Aslinya adalah orang dari provinsi Asyut ya. Provinsi Asyut. Nah ulama kita akhirnya setelah tahu itu mulailah pakai nama daerahnya. Nah, seperti Isa bin Yasin Al-Fadani, Yasin bin Isa ya, Yasin bin Isa Al-Fadani. Wah, mulai dia nggak ngikut-ngikut lagi, sekarang menyebut kampungnya Al-Fadani. Kayak tadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Wah, Nawawi orang Nawa sono, kemudian Al-Bantani. Atau dia Nawawinya bukan Nawawi yang dari Damaskus ya, dari Syria yang terkenal itu, maka ditambahin dengan Al-Bantani. Jadi orang Banten. Dulu juga ada tuh ulama terkenal jadi Al-Batawi, ada juga ya. Ada salah satu ulama namanya Al-Batawi. Ada lagi Asy-Syambasi. Asy-Syambasi ya. Khatib As-Syambasi. Jadi dari Sambas. Dari apa itu? Dari Kalimantan ya. Ada lagi kemudian nama daerah apa itu? Kampungnya akhirnya pakai bahasa Indonesia aja lah, nggak pakai ada ii-nya gitu. Jadinya apa? Guru Sekumpul. Wah, Guru Sekumpul. Kira-kira nama apa itu? Kita dari kampungnya ya, Sekumpul. Maka akhirnya dikatakan Guru Sekumpul. Ya. Jadi beliau itu ya, lahir pada tahun 1127 ya, 1127 Hijriah. Nah, kemudian beliau hafal Quran. Ini rata-rata hafal Quran itu adalah dasarnya ulama ya.
Nah kita ini baru belakangan nih sekarang mulai ngapal Quran. Anak-anak udah biasa sekarang. Dulu zaman dulu orang pilihannya cuma dua, ngapal atau belajar gitu. Katanya nggak kuat. Ya. Jadi paling itu kita ngapalnya apa itu? Kebanyakan juz amma ya. Kalau udah Al-Baqarah udah kayaknya udah berat gitu ya. Nah, sekarang ternyata anak kecil aja sudah pada hafal Quran gitu. Jadi memang dasarnya. Jadi Al-Quran itu adalah fundamennya bagi orang yang belajar agama ya. Jadi TK-nya itu adalah hafal Quran. Kemudian dia hafalnya itu bukan tanggung-tanggung ya, hafalnya betul-betul. Setelah itu baru senang menuntut ilmu. Senang menuntut ilmu. Setelah hafal Quran ada bahan, maka mulailah kalau dengar hafalan, dengar penjelasan, dia mulai nyambung tuh. Karena ada bahannya. Ya, ada bahannya di dalam hafalannya. Maka dia pengen nambah. Kalau Quran aja udah hafal, maka saya pengen nambahin. Maka datang ke Al-Azhar dan datang menghadiri pendidikan atau pelajaran yang diberikan oleh para ulama di Masjid Al-Azhar. Di antaranya yang beliau hadiri di sana adalah Syekh Muhammad Ad-Difri. Kemudian beliau mendengar hadis dari Syekh Ahmad As-Sobbagh, kemudian Syekh Syamsuddin Al-Hibni. Kemudian beliau juga nanti belajar tasawuf ya. Kemudian belajar fikih kepada Syekh Ali As-Sa'idi. Dan dia terus mengikuti belajar kepada Syekh Ali As-Sa'idi sampai beliau menjadi mahir. Jadi dulu itu belajarnya begitu, satu guru diikutin terus sehari-hari. Jadi tidak hanya penjelasannya tapi juga perilakunya. Perilakunya, gerak-geriknya, ibadahnya. Jadi betul-betul kayak orang copy paste. Maka jadi ulama. Kalau sekarang kita guru ketemunya di sekolah doang ya, di sekolah aja, di bangku kelas. Akhirnya setelah itu cari sendiri. Nah ini banyak belajar sama teman akhirnya, ya ngikutin pergaulan. Apalagi sekarang ada alat-alat medsos, belajarnya sama medsos. Orang joget dia joget, orang nyanyi dia nyanyi. Kalau nggak nyanyi kayaknya nggak ketinggalan tuh. Jadi sekarang gurunya itu adalah medsos ya. Kemudian wa talaqana dzikra wa tariqal khalwatiyah min Syekh Al-Hifni. Jadi beliau mendapatkan zikir dan tariqah tasawuf itu, tasawufnya adalah khalwatiyah dari Syekh Al-Hifni. Dan kemudian menjadi salah seorang khalifahnya. Nah, jadi ada khalifahnya. Khalifah itu artinya yang meneruskan ya, yang menggantikan gurunya. Guru dalam bidang tasawuf. Jadi kalau yang baru-baru nanti yang diajarkan oleh khalifahnya atau dia yang mimpin zikirnya. Jadi gurunya sudah ngeliatin aja, biasanya begitu. Hadara ba'da durusi syaikhain al-Malawi wal Jauhari wa ghairihima. Jadi beliau juga hadir pelajaran Syekh Malawi, Syekh Jauhari. Tetapi guru yang paling dasar yang sering dia ikuti adalah Syekh Al-Hifni dan Syekh Sa'idi ya. Jadi ada yang diikuti betul-betul ya, ada yang nambah, ada yang dasarnya. Kana rahimahullah salimal batini muhadzaban nafsi karimal akhlaqi. Beliau itu orangnya jiwanya itu bersih. Nah, jadi guru ini yang mendasar itu adalah jiwanya bersih. Kemudian muhadzaban nafs ya. Jiwanya sudah dibersihkan dan akhlaknya mulia. Ya, akhlaknya mulia. Beliau juga ucapan-ucapannya sangat indah, baik dalam sisi hakikah dan isti'arah. Jadi menggunakan redaksi-redaksi baik dengan namanya balaghahnya itu ya sangat indah. Yang menunjukkan bahwa beliau itu qutbul fadail wa fardul afadil. Orang yang banyak kelebihannya. Nah, jadi kita belajar itu adalah untuk menumbuhkan kelebihan-kelebihan. Orang lahir itu ada kelebihan dasar.
ada yang pemberani, ada yang rajin, ada yang ini cepat tangkap. Itu namanya bawaan, ya, bawaan. Itu kita tidak bisa otak-atik gitu. Nah, guru ini mengembangkan kelebihan masing-masing yang udah ada, diperkuat. Karena itu guru harus apa? Harus bisa menangkap, oh ini si fulan kelebihannya ini, si fulan kelebihannya. Demikian juga anak kita, tidak sama, masing-masing ada apa namanya? Ada kelebihannya. Tetapi pendidikan itu menumbuhkan yang belum ada, menghilangkan yang kurang. Maka akhirnya pada dirinya timbullah kelebihan-kelebihan yang selama ini nggak kelihatan. Nah, itu tugas dari pendidikan, dari guru, ya. Jadi seperti orang yang menemukan mutiara, kemudian mutiara itu perlu dipoles, ya. Perlu dilurusin, dibentuk sampai akhirnya terwujudlah sisi-sisi dari mutiara itu yang bersinar. Kalau dasarnya itu masih gelondongan. Nah, guru yang bagus adalah yang bisa mengolah mutiara tadi, maka akhirnya dalam dirinya banyak kelebihan. Dia punya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Maka jadilah yang dasarnya tadi bahannya gelondongan, maka jadilah timbul seperti berlian. Dari sisi ini bagus, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu Pak, tugasnya pendidikan, ya. Kemudian beliau itu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Ya, seperti kita, ya, misalnya ada yang rajin ibadah tapi dalam masalah uang pelit, ya. Ada yang pelit tapi malas ibadah. Jadi masing-masing ada apa istilahnya? Ada mutiaranya, ada berliannya di dalam dirinya. Nah, guru yang bagus itu bagaimana ngilangin ininya, ya, nimbulkan kebaikannya. Ya. Itu guru yang bagus, ya. Dan itu dasarnya adalah dari jiwanya, dari jiwanya. Dan guru yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang belajar agama, yang pertama kali dikenalkan adalah mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah dapat apa? Dapat akhlaknya beliau. Karena akhlak itu adanya di dalam hati, ya. Dimulai dari hati. Nah, akhlak agama, ya, bukan sekedar basa-basi. Nah, itu kita dapatnya di situ. Berarti berkahnya dengan Rasulullah SAW itu adalah ketika kita dapat akhlak-akhlak mulia. Nah, karena itu agama itu adalah akhlak, bukannya apalan. Kalau apalan itu buat jadi tukangnya, ya, jadi ahlinya. Tapi dasarnya kita beragama dikatakan ad-din al-khuluq, agama itu adalah akhlak. Karena berarti kita dapat pendidikan dari Rasulullah. Nah, berubah dari yang begini-begini sekarang setelah kenal pendidikan kita, oh jadi begini, jadi begini. Berarti masuk dalam diri kita itu berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka beliau itu mengajarkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini contohnya, ya. Senang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi berani mengatakan yang apa itu, yang perlu dikritik disampaikan. Terus mengajak kepada kebaikan dia juga sampaikan. Wa yasda'u bil haq, kalau ada kebenaran dia pegang. Enggak banyak onjang-ganjing, ya. Kalau misalnya ulama bolak-balik, kemarin tahu sekarang kedelai, ya. Kemarin tempe sekarang kedelai. Wah, ini jadinya kacau, ya. Seharusnya ulama itu berpegang teguh kepada kebenaran. Wala ta'khuduhu fillahi laumata laim. Dia enggak mikir lagi tuh kalau sudah bilang kebenaran seperti itu, maka enggak basa-basi, ya. Walahu fis sa'i 'alal khairi yadun bayda. Dia itu banyak bersumbangsih, memberikan peran dalam kebaikan-kebaikan. Nah, jadi hasil dari akhlak yang baik yang didapatkan dari Rasulullah SAW, anugerah dari Allah, ya, dengan kopinya Rasulullah SAW, dengan banyak berselawat kepada beliau, maka dapat akhlaknya. Nah, akhlak itu buktinya
atau hasilnya itu adalah tindakan-tindakan kebaikan. Nah, ya tindakan kebaikan. Jadi nggak ada orang mengklaim, oh saya ikut Rasulullah tuh, saya juga kalau itu paling ikutin. Ternyata yang diikutin cuma apa? Penampilannya. Nah, ya, penampilannya itu salah alamat. Penampilan itu gampang ya. Apalagi orang mau apa itu? Mau pemilu sekarang, tinggian dia tuh udang-udangnya kan. Ya bajunya cakupan dia tuh kayak ulama, kayak Wali Songo, dipoto lagi, pakai udang-udang, pakai apa, pakai jilbabnya yang macam-macam, itu mau pemilu tuh, cakupan dia. Ya, tetapi pada dasarnya agama itu akhlaknya, perilakunya. Ya. Nah perilakunya itu apa namanya, akhlaknya itu kemudian dihasilkan pada perilakunya. Nah kalau perilakunya tidak sesuai ya, itu berarti ya tidak. Ya. Jadi dari situ kelihatan, bukan dibuat-buat juga, ya, bukan dibuat-buat. Jadi yang dilakukan itu akhirnya berkah, termasuk ngarang kitab ini, ya, ngarang kitab ini, karena dihasilkan dari apa? Jiwa yang bersih. Buktinya, udah 200 tahun masih kita pelajari. Padahal kita jarak sama dia itu berapa ribu kilo. Berarti ketika kita belajar, kita bacaan surah Fatihah, dia dapat pahalanya, ya. Bukan kita aja yang pelajari, ternyata seluruh dunia. Orang Aljazair aja belajar ini, orang Maroko belajar ini, seluruh dunia. Nah, ini berarti ini berkahnya mengikuti Rasulullah SAW yang dia lakukan menjadi investasi. Nah, ini sekali naro itu hasilnya nggak putus-putus. Kalau kita kadang-kadang investasi sekali naro hilang. Ya, berarti ya nggak berkah. Nah kalau berkah itu sekali kita kerja terus-terusan. Seperti kita naruh di masjid ini, yang pada nyumbang pada apa, sekali naruh diisi terus sama pengajian, sama sholat, berarti pahalanya nyambung terus. Nah alhamdulillah, namanya berkah, pas gitu ya, pas. Berarti yang duit kita yang apa namanya, yang pada berkah itu, yang halal benar-benar itu yang ketanam di tempat yang berkah. Buktinya hasilnya terus-terusan sampai mati, sampai cucu, selama ini masih dipakai. Nah kalau ilmu itu kan nggak ada apa namanya, bisa aja dilupakan, ditaruh di pustakaan, ditaruh di mana, nggak ada yang baca, bisa dilupakan. Ada lagi yang lebih bagus, ternyata Allah angkat lagi. Kemudian bahkan yang bukan hanya di Al-Azhar, tapi juga sampai kemari. Nah, ini juga menunjukkan kemuliaan, karomah dari pengarangnya, ya, pengarangnya. Maka beliau juga dikenal sebagai wali besar, ya. Nah, jadi wali besar, ya. Kemudian beliau ini menjadi salah seorang alim allamah, jadi orang yang ulama besar, menjadi auhad waqtihi fil fununil aqliyah wan naqliyah, salah seorang ulama yang satu-satunya gitu ya, yang paling jagoannya dalam masalah ilmu aqliyah dan naqliyah. Jadi dua ya, ilmu aqliyah itu seperti ilmu apa itu? Seperti mantek ya, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Kemudian naqliyah seperti ilmu hadis ya, ilmu tafsir dan sebagainya. Syekhul Islam wa barakatul anam, syekhnya Islam. Jadi Syekhul Islam itu ya, kita ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya Imam Zakaria Al-Ansori ya, Zakaria Al-Ansori. Kalau ini beliau dari apa? Dari mazhabnya Maliki, mazhab Maliki, tapi juga disebut sebagai Syekhul Islam. Nah, ini menunjukkan berarti tingkatannya tinggi ya dalam masalah keilmuannya, ilmunya, walaupun tingkatan ketasawufannya dalam rohaninya. Maka dinamakan sebagai barakatul anam ya, keberkahan alam, keberkahan alam. Afta fi hayati syuyukhihi ma'a kamali siyana wa zuhdi wal ifa wa diyanah. Jadi pada saat gurunya masih hidup, dia sudah berfatwa, sudah dia suruh tugasin, kalau ada pertanyaan kamu yang jawab, ya. Walamma tufiya Syekh Ali As-Sa'idi ta'ayyana al-mutarjam syaikhan lil Malikiyah.
Kemudian ketika Syekh Ali As-Sa'idi gurunya itu meninggal, maka beliau itu menjadi syekhnya Malikiyah, menjadi ulama yang paling besar dari mazhab Maliki di mana? Di Mesir, ya. Menjadi mufti dan menjadi penanggung jawab wakaf di daerah Sa'id dari sana, ya. Daerah-daerah Sa'id Mesir, ada daerah Sa'id namanya, yang ke arah Sudan itu namanya Sa'id, ya. Kemudian wasaykhan ala ta'ifatir rawaq, juga menjadi syekh dari Taifah ar-Rawaq, itu tadi kelompok tasawuf, ya. Jadi syekhnya. Bahkan bal syaikhan ala ahli bi asriha fi waqtihi hissan wa ma'nan. Bahkan menjadi syekh orang Mesir seluruhnya pada masanya secara his, kelihatannya juga makna dari maknanya. Ya. Jadi kedudukannya mulia. Jadi dalam masalah fikih beliau ini bermazhab Maliki, ya. Kemudian tasawuf tadi, tasawufnya Khalwati. Kemudian dalam masalah akidahnya Asy'ari. Nah, jadi itu racikan tiga itu nggak bisa lepas dari ulama zaman dulu, tapinya, ya, sebelum adanya Wahabi, ya. Nah, setelah terjadinya Khilafah Utsmaniyah runtuh, maka kita tidak punya patokan lagi, masing-masing menampilkan kekuatan politik yang dirancang oleh orang-orang Eropa, yaitu dengan mendorong negara-negara di Arab pada timbul, ada Saudi, ada Libya, ada Tunis, ada Maroko. Jadi dulu asalnya itu satu negara, ya. Satu negara. Jadi masing-masing pada diri negara, ya. Maka mencari bentuk yang baru. Maka Saudi itu karena memang pimpinannya, ya, awalnya itu adalah muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka jadilah Saudi itu nanti akhirnya jadi Wahabi, ya, Wahabi. Dan Wahabi itu nanti bertentangan dengan mazhab Asy'ari dalam masalah fikih, dalam masalah akidah atau Maturidi, maka menyalahkan ini enggak bukan Ahlus Sunnah, katanya, ya. Kemudian juga mazhab-mazhab fikih, kita nggak perlu lagi ikut mazhab, langsung belajar dari kitab, ya, langsung dari Al-Quran dan Sunnah, gitu, ya. Maka seringlah menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah, sebagai guru-guru Sunnah. Seakan-akan Imam Syafi'i itu bukan Sunnah, ya. Seakan-akan Imam Malik itu nggak ngajarin Sunnah. Jadi yang ngajarin Sunnah adalah mereka. Padahal yang dinamakan Ahlus Sunnah, ya, gara-gara Imam Syafi'i, gara-gara Imam Malik, ya. Kemudian juga tasawuf dimusuhi. Tasawuf itu tidak ada dalam Islam dan sebagainya. Maka terjadilah kekacauan sampai saat ini, ya. Baru sekarang mulai kacau lagi karena pemerintah Saudi pun tidak mengakui lagi. Kami udah nggak Wahabi, katanya sekarang, ya. Udah nggak ini lagi, udah nggak membela dia lagi. Maka sekarang di Robitoh Alam Islami itu, ya, itu malah dekat kepada kalangan NU sekarang. Jadi wakilnya dari pihak NU dulu, pihaknya dari kalangan yang arahnya sama dengan Saudi Wahabi. Sekarang enggak. Karena pemerintahnya sudah berubah. Nah, itulah, ya. Aliran yang dibentuk oleh pemerintah akhirnya begitu, ngikutin kemauan pemerintah. Nah, kalau mazhab Asy'ari ini, mazhab Maliki tidak dibentuk oleh pemerintah. Karena itu dia akan bertahan terus, karena dia kekuatannya pada ilmunya, bukan pada siapa yang membiayainya, siapa yang membackinginya. Nah, kalau yang timbul karena backingan, karena pembiayaan dari penguasa, maka biaya selesai pada diam, ya. Kalau dulu pengajian-pengajian itu sering dicela oleh ustadz-ustadz salafi. Kenapa? Ini pada membela maulid karena pengen amplopnya, jadi ustadz amplop. Padahal Indonesia ini, ya, bisa berkembang agama ini karena memang itulah pembiayaan terhadap ustadz itu, secaranya begitu. Nggak ada yang biayai, siapa? Negara enggak. Ya, Belanda apalagi musuhin. Maka cara masyarakat adalah dengan cara
acara-acara itu banyak acara, kemudian dipanggillah ustadz mendoa dan sebagainya, kemudian diberikan apa macam-macam namanya berkah ya, bahwa berkah nih, berkat akhirnya. Itu adalah bentuk mendukung dakwah. Nah, jadi itu yang dicela. Kenapa? Karena mereka dapatnya dari pemerintah Saudi, dapatnya gede, ada gajinya ya. Nah sekarang putus itu, sekarang nggak ada lagi dari pemerintah Saudi kecuali dikit, maka mulai pada tutup ya. Yang kemarin mencela sekarang mulai pada kehabisan bahan ya, karena memang sumbernya udah pada putus ya, ditutup oleh pemerintah Saudi ya, seperti itulah ya. Jadi aliran-aliran ilmu dalam Islam itu berkembang secara namanya generik, secara alamiah ya. Dia kelihatan kalau terus terpakai. Karena itu Al-Azhar mengatakan, udah nggak usah pakai apa, udah nggak pakai berdebat-debat mengikuti ulama, itu lihat aja siapa yang dipakai ilmunya ratusan tahun, ribuan tahun. Maka setelah kita lihat dari ulama itu yang ratusan tahun, ribuan tahun ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali, ya mereka itulah bintangnya. Kita ketika yang tadi yang backing nggak ada, kembali lagi kepada yang asli ya, yang memang timbulnya secara alami, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu kata Al-Azhar, itu berarti mereka itu diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang begitu yang kita pelajari ya, dan ini yang kita lanjutkan di sini dengan mengkaji kitabnya ya. Baik, waktunya sudah cukup, marilah kita tutup dengan doa ya. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.